Saya sekarang beli propertinya nggak pakai bank. Terus pakai apa? Saya nyicil tapi nggak kena bunga. Teman saya, member komunitas Pipo juga, itu bisa nyicil sampai 5 tahun ke penjual. Bahkan ada yang nggak cuma nyicil loh, bayar di belakang. Halo rakyat jelantah kaum umbi-umbian, ketemu lagi. Saya juga rakyat jelantah kaum umbi-umbian. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya. Pengalamannya apa? Cara beli properti, nyicil tapi nggak kena bunga dan nggak pakai BI checking. Nah, menarik nih kayaknya. Gimana? Tertarik? Yuk kita jelasin sedikit caranya seperti apa. Jadi cara ini saya ketemunya juga nggak sengaja. Ketemu dengan member komunitas Pipo gitu kan. Terus dia cerita, Pak, saya sekarang beli propertinya nggak pakai bank. terus pakai apa? Saya nyicil tapi nggak kena bunga. Loh, kan seru toh. Cara gimana? Saya dengerin terus, oh ternyata dia nyicil ke penjual teman-teman. Loh Pak, mana ada orang kok nyicil ke penjual? Ada teman-teman, saya praktekkan ternyata bisa. Enaknya nyicil ke penjual adalah satu, tidak kena bunga. Tapi boleh juga kalau kita mau kasih bunga ke dia ya boleh. Tapi pengalaman saya kemarin, saya nggak kena bunga. Langsung harga propertinya berapa, dibagi jumlah bulan, saya mau nyicil berapa kali ke penjual. Kedua, enaknya adalah nggak kena BI checking, ya kan? Karena kita dengan penjual ya kesepakatan. Dan nomor tiga, ya kalau telat-telat sedikit, biasa penjual tidak segalak bank, ya kan? Aduh Pak, saya baru bisa transfernya besok, minta waktu 1 hari ya Pak. Nggak kena denda. Nah, enaknya seperti itu. Nyicil ke penjual, teman-teman, itu bisa ke developer. Developer sering loh, teman-teman tanya aja. Beli tunai bertahap. Nah, istilahnya beli tunai bertahap, ya kan? Wow, gagah kan? Bukan nyicil, ini bukan nyicil. Beli tunai bertahap. Itu kalau menurut istilah developer. Kalau menurut saya ya nyicil ke penjual, ya kan? Developer kan penjual propertinya. Teman-teman pernah ketemu pilihan price list developer gitu, tunai bertahap. Bisa 12 kali, bisa 24 kali, atau mungkin ada yang memberikan fasilitas lebih panjang juga. Cicilan bertahap mungkin sampai 60 kali mungkin ya, tanpa bunga, tanpa BI checking. Sering, terutama developer besar. Nah, itu adalah alternatifnya. Bisa juga, teman-teman, nyicil ke penjual tapi perorangan. Saya pernah tahun 2020. 2020 saya masih ingat awal-awal COVID ya, mungkin bulan Juni gitu ya, sekitar bulan Juni. Saya sepakat dengan penjual bahwa saya belinya nyicil ke penjual. Alasan yang saya pakai waktu itu adalah COVID, kredit dari bank sulit sekali. KPR sulit sekali, Pak. Waktu itu. Semua bank ngerem ngasih KPR. Gimana nggak ngerem? Semua lagi pusing relaksasi kan. Semua pada kredit, pada banyak yang batuk-batuk, macet. Akibatnya bank memberikan relaksasi, restruktur, sehingga karena mereka kondisi seperti itu, kondisi ekonomi nggak bagus lah ya. Mereka memutuskan ngerem bunga, ngerem ngasih kredit juga. Dan itu yang saya pakai alasan ke penjual. Penjual, saya pengen beli propertinya. Tapi Saya nggak punya duit. Ya toh rakyat jelantah kaum umbi-umbian ya toh, sama tos dulu. saya bisanya nyicil, Pak. Waktu itu nyicil berapa kali ya? Saya lupa, mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu, bertahap dibagi jumlah setiap bulan rata gitu. Lalu terus sertifikatnya gimana Pak? Waktu itu sertifikatnya kita titipin di notaris, kita bikin perjanjian di notaris bahwa saya nyicil gitu loh. Dan itu memungkinkan teman-teman. Dan ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata itu sering kok. Cara itu dipakai nyicil ke penjual sering. Bahkan ada teman saya, member komunitas Pipo juga, itu bisa nyicil sampai 5 tahun ke penjual. Bahkan ada yang nggak cuma nyicil loh, bayar di belakang. Jadi beli properti, tapi sekarang kasih tanda jadi dulu. Ya, tanda jadi berapa kesepakatan ya. Sisanya dibayarkan setelah
sekian tahun, katakanlah setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, atau bahkan setelah 5 tahun, ya kan? Itu lebih ke arah kemampuan negosiasi dan tergantung juga biasanya kita harus menemukan penjual yang sangat termotivasi untuk jual properti tersebut. Lebih gampang untuk negonya. Kalau penjual yang tidak termotivasi, dia akan ngomong, Ah, nanti-nanti aja dah. tapi yang termotivasi mungkin lebih mudah untuk negonya, teman-teman. Selama ini saya sudah berapa kali ya nyicil ke penjual? 2, kalau nggak salah ya. Minimal yang saya ingat sekarang, minimal 2. Satu yang 2020 tadi, itu ke perorangan, bukan ke developer. Terus yang tahun 2021 ke developer. Jadi saya beli properti di Tangerang, tanah kosong yang cocok untuk minimarket, belum dibangun kios. Nah, developernya pengen saya bangun minimarket di situ supaya perumahan itu ada minimarketnya. Ya, perumahan kalau ada minimarket kan, wah harganya langsung naik ya kan. Di brosur bisa ditulis tersedia minimarket. Mau merah mau biru terserah. Yang penting ada minimarketnya. Karena itu developer kasih kesempatan saya untuk nyicil. Dan ya waktu itu saya juga ngomong KPR susah. Jadi bisanya nyicil dan diperbolehkan. Itu juga mungkin sekitar 2-3 tahun. Saya lupa, ya kurang lebih sekitar itu. Saya belum pernah nyicil sampai 5 tahun, belum pernah. Nanti ya kapan-kapan kita coba ngetes. Saya senang ketika ketemu ilmu-ilmu baru, saya coba. Ternyata bisa. Ketika bisa kan ada kepuasan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman bisa mempraktekannya juga. Sebenarnya selain nyicil ke penjual, masih banyak alternatif lain yang intinya pakai uang orang lain belinya, tapi tidak harus melalui bank. Nah, nyicil ke penjual itu adalah salah satu alternatif. Alternatifnya yang lain masih banyak. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing pengalaman ini bermanfaat untuk teman-teman. Beli properti, pakai angsuran, tapi tidak pakai bunga, tidak pakai BI checking, yaitu nyicil ke penjual. Selamat berinvestasi properti, salam passive income properti. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.